Halo, Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sudah siap belajar tematik? Yuk kita belajar tema 5 tentang IPS. Jadi, Miss sudah rangkum semua materi IPS dalam PowerPoint ini. Jadi, Ananda Solih dan Solihah harus simak baik-baik, oke? Are you ready? You have to be ready. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sejarah dan Buddha. Yang pertama kita bahas sejarah Hindu dulu. Ada agama dan kebudayaannya. Nah, agamanya itu mereka mempercayai para dewa. Siapa mereka itu? Yaitu budaya bangsa Arya dan Dravida. Jadi agamanya itu mereka mempercayai para dewa. Nah, kebudayaannya itu mereka bekerja sama di bidang perdagangan dengan India. Nah, apa aja kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu ada kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, dan kerajaan Singosari. Peninggalan kerajaan Hindu yaitu ada Candi Prambanan. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, ini ada contoh gambarnya nih. Ini adalah salah satu contoh tempat peninggalan kerajaan Hindu, yaitu Candi Prambanan. Nah, gambar yang kedua ini adalah contoh peninggalan kerajaan Hindu dari Kerajaan Majapahit. Ya. Selanjutnya kita akan bahas sejarah Buddha, yaitu sejarah tentang agama dan kebudayaannya. Masuk ke Indonesia pada abad ke-6 Masehi melalui perdagangan. Kerajaan bercorak Buddha itu ada Kerajaan Siliwangi dan Kerajaan Kalingga. Peninggalan kerajaan Buddha itu ada Kerajaan Candi Borobudur dan Prasasti Tawangtuo. Nah, kalau Candi Borobudur, Ananda semua pastinya sudah tahu kan? Nah, kalau ini adalah gambar salah satu peninggalan kerajaan Siliwangi, dan ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Kalingga. Selanjutnya, Airlangga. Raja Airlangga ini adalah pendiri kerajaan Kahuripan pada tahun 1009 sampai 1042. Bakti peninggalan dapat dijumpai di Sendang Madek, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Ini adalah jasa-jasa yang dilakukan oleh Raja Airlangga. Ini ilustrasi gambar dari Raja Airlangga ini seperti ini ya, Nanda. Selanjutnya ada benda peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada candi. Fungsi bangunan candi bagi umat Hindu adalah untuk memuliakan orang yang telah wafat, khususnya para raja dan orang terkemuka. Fungsi bagi umat Buddha untuk memuja Dhyani Bodhisattva yang dianggap sebagai perwujudan dewa. Bodhisattva ya, ini Dhyani Bodhisattva yang dianggap sebagai perwujudan dewa. Ini gambar candinya. Salah satu bentuk gambar candi ini seperti ini ya. Jadi kalau bagi umat Hindu untuk memuliakan orang yang telah wafat, tapi kalau untuk umat Buddha itu untuk memuja Bodhisattva. Contohnya itu ada Candi Gedung Songo di Jawa Timur dan banyak candi-candi lain seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plausan, Candi Prambanan, Candi Sambisari. Pastinya kalian semua udah pada tahu beberapanya ya kan, yang sudah pernah Ananda semua kunjungi seperti Candi Borobudur. Nah, yang selanjutnya itu ada benda sejarah pada masa Hindu-Buddha. Yang keduanya yaitu prasasti. Prasasti itu apa? Prasasti adalah batu tulis. Biasanya dibangun untuk mengenang suatu peristiwa yang telah terjadi. Nah, karena pada zaman dulu itu belum ada kertas ya, jadi mereka nulisnya itu di batu. Nah, kemudian batu tersebut itu dijadikan sebuah sejarah seperti prasasti ini. Ini ada gambarnya ini. Ini adalah contoh prasasti ya. Yang atas ini adalah prasasti, yang bawahnya itu adalah yupa.
Prasasti tertua dari abad ke-5 yaitu peninggalan Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai dan peninggalan Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Contohnya Prasasti Ciarutan di Bogor. Ini nih gambarnya. Dan Prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai ini. Ya, Prasasti Yupa, ini Prasasti Ciarutan. Oke, selanjutnya ada Arca. Nah, peninggalan pada sejarah Hindu-Buddha itu yang pertama tadi apa? Kita ulang lagi. Ada candi, prasasti. Nah, sekarang arca atau patung. Ya, nama lain dari arca adalah patung. Biasanya terdapat di dalam sebuah candi. Nah, kalau kalian main nih ke Candi Borobudur, coba kalian lihat deh di bolong-bolongnya itu pasti di dalamnya itu ada patung. Patung Buddha. Nah, itu disebut juga dengan arca atau patung dewa-dewa agama Hindu. Itu ada dewa Siwa, dewa Wisnu, dewa Brahma, dimana yang ketiga dewa ini disebut dengan Trimurti, dikenal sebagai Trimurti. Di dalam agama Buddha dikenal arca Buddha gitu. Kalau ini di gambarnya ini arcanya bukan arca dewa ya, tapi ini Ganesha. Salah satu peninggalan Buddha juga, arca Ganesha. Yang penting arca itu adalah patung gitu ya. Yang keempat yaitu ada karya sastra. Kitab Kakawin Bratayuda ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panduluh atas kemenangan Kediri, negara Kertagama karangan Empu Prapanca, dan kitab Pararaton menceritakan riwayat Ken Arok. Salah satu bentuk karya sastra itu seperti ini gambarnya ya. Nah, jadi semacam buku tapi dia zaman dulu banget itu. Gambar kitab Pararaton. Ini adalah gambar kitab Pararatonnya ya. Sekarang kita akan mengenal tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha. Siapa aja sih? Tadi kita sudah ada Raja Airlangga ya. Nah, sekarang dimulai dari Raja Mulawarman. Ini ada contoh ilustrasi Raja Mulawarman seperti ini. Dan Raja Purnawarman itu adalah anak atau keturunan dari Mulawarman. Jadi mereka itu satu turunan. Raja Mulawarman dan Purnawarman, Raja Hindu pertama di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Raja Airlangga, yaitu pendiri kerajaan Kahuripan yang tadi sudah kita bahas ya. Yang selanjutnya ada Raja Jayabaya dari kerajaan Panjalu, Kediri. Raja Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit. Jadi Ananda harus hafal gambar sama namanya saja sudah cukup gitu ya. Kemudian tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha selanjutnya itu ada Mahapati Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Ini ilustrasi gambarnya. Terus ada Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya. Raja Sakyakirti dari kerajaan Sriwijaya. Nah, ini juga Ananda harus hafal ilustrasi gambar, namanya sama dari kerajaan mananya ya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh sejarah nasional. Kalau tadi adalah tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha, sekarang kita mengenal tokoh-tokoh sejarah nasional, yaitu orang-orang yang berjuang pada masa kemerdekaan ya, menuju kemerdekaan Indonesia. Ananda harus tahu ya. Yang pertama itu pastinya ada I.R. Soekarno. Kenapa Miss nggak naruh gambar I.R. Soekarno? Karena kalian juga pasti sudah tahu dan nggak asing lagi ya kan. Nah, di sini kita langsung ke gambar Muhammad Hatta. Ini ilustrasi gambarnya adalah wakil presiden pertama yang dijuluki sebagai Bapak Ekonomi. Jadi dia tuh pelopor ekonomi, makanya dia disebut dengan Bapak Ekonomi. Yang kedua ada Ki Hajar Dewantara, adalah Bapak Pendidikan pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara ini adalah orang yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Makanya dia disebut sebagai Bapak Pendidikan, ya. Ini ada Cut Nyak adalah pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Selanjutnya yang keempat ada R.A. Kartini, yaitu pahlawan yang membela hak-hak wanita di Indonesia. Karena pada zaman dahulu wanita itu
tidak kedudukannya di bawah laki-laki. Maka karena R.A. Kartini lah wanita itu dapat disejajarkan, dapat mempunyai hak-hak seperti laki-laki. Imam Bonjol ya, selanjutnya yaitu ada tokoh. Nah, kenapa disebut Tuanku Imam Bonjol? Karena dia berasal dari Bonjol. Sebenarnya namanya itu Sultan Syahab. Karena dia menjadi imam atau menjadi pemimpin pada saat Perang Padri dalam melawan Belanda, maka disebut oleh kaumnya itu sebagai pemimpin dari Bonjol. Makanya namanya itu jadi Imam Bonjol. Ingat ya, Imam Bonjol itu adalah pemimpin Perang Padri. Nah, yang selanjutnya itu ada Patimura. Pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengar gambar ini. Nah, Patimura ini adalah yang mengkoordinir pertempuran hebat melawan Belanda di darat dan di laut. Jadi, Patimura ini adalah seorang kapten. Seorang kapten ya. Seorang kapten yang mengkoordinasikan pertempuran. Patimura ini dibantu oleh raja-raja lain. Jadi dia tuh mengkoordinir semua raja untuk ayo bersatu melawan Belanda, baik di darat ataupun di laut. Makanya Patimura ini dikenal perjuangannya itu oleh bangsa Indonesia karena dapat mengkoordinir pertempuran. Yang selanjutnya itu ada Agus Salim, yaitu adalah pejuang yang terkenal di organisasi Sarekat Islam. Selanjutnya ada Dewi Sartika, adalah pahlawan dari Tanah Pasundan yang memperjuangkan kemajuan kaum perempuan di bidang pendidikan gitu ya. Jadi kalau tadi kalau tadi R.A. Kartini dari Aceh, kalau sekarang R.A. Kartini dari Jawa. Oh ya, kalau tadi R.A. Kartini dari Jawa Tengah, mohon maaf ya, R.A. Kartini dari Jawa Tengah yang memperjuangkan hak wanita. Dari Tanah Pasundan itu ada Dewi Sartika. Tanah Pasundan itu Jawa Barat ya, Sunda ya. Nah, jadi ada dua nih kaum perempuan yang harus kita ingat, dan ada beberapa lainnya lagi, tapi untuk sementara itu dulu yang memperjuangkan pendidikan. Yang selanjutnya itu ada peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam. Yang pertama itu ada masjid. Ada Masjid Agung Demak, dan ada Masjid Banten, Masjid Ternate. Ini salah satu contoh masjidnya ya. Yang kedua itu ada kaligrafi, karya tulisan indah dalam bahasa Arab. Ini contoh gambarnya ya. Nah, contoh lain peninggalannya juga ada makam Raja-Raja Banten atau Kerajaan Banten, makam Sunan Gunung Jati dari Cirebon atau sekarang dijadikan Kerajaan Cirebon, makam Ratu Nahrasia dari Samudra Pasai, Kerajaan Samudra Pasai, dan yang ketiga itu ada istana. Salah satu contoh istana itu nih, ada Taj Mahal. Ini adalah salah satu bentuk peninggalan kerajaan Islam yang berbentuk istana, yaitu Taj Mahal. Kita akan mengenal tokoh-tokoh sejarah kerajaan Islam. Kerajaan Islam itu ada tokoh-tokohnya. Ini hanya beberapanya saja ya, Ananda Soli dan Solihah. Nah, sebenarnya akan lebih banyak lagi, tapi yang perlu kita kenal terlebih dahulu yaitu yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berusaha menyatukan semua kerajaan di sisi timur Indonesia untuk berperang melawan Belanda yang dimulai pada tahun 1660. Raden Patah, yang keduanya ada Raden Patah, adalah raja pertama dari Demak dan pendiri Masjid Demak. Ya, ini ilustrasi gambarnya ini seperti ini ya. Yang ketiga ada Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini adalah pahlawan yang memperluas daerah kekuasaan sehingga meliputi Jawa sampai Madura dan melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Nah, maksudnya agraris dan maritim itu adalah kayak kita bercocok tanam, kan kita juga daerah Indonesia itu kebanyakan lautan ya, perairan daripada daratannya itu. Berkat Sultan Agung lah adanya kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Nah, tokoh sejarah Islam yang selanjutnya itu ada Sultan Iskandar Muda, yaitu adalah pejuang yang dikenal sangat piawai dalam membangun kerajaan Aceh Darussalam. Ini Ananda. Nah,
Masya Allah, ternyata materi kita sudah selesai ya untuk tema 5 bagian IPS. Nah, Ananda yang tadi ingat ya, apa kata Miss yang harus perlu diingat agar nanti pas mengerjakan soal dapat menjawab. Masya Allah, Ananda Solih dan Solihah hebat, sudah sampai akhir kita melihat videonya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, boleh langsung ditanyakan ke Miss Yani atau Miss Leli ya. Tetap semangat belajarnya. Dan tonton videonya dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss maaf, Miss. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dari mahal, biar kagak mahal gue. Ya. Tolong. Ya Allah itu